Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai persekutuan doa kita pada saat ini dengan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian yang mengatakan lebih dalam lagi. Mari kita pujikan bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami bisa berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga kami hendak merenungkan dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan dengan baik, sehingga hal ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?"
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengulangi beberapa ayat yang menjadi renungan kita pada sore hari ini, yaitu demikian bunyinya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sedikit untuk memahami tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Dan tentunya hal ini memberikan satu pelajaran yang berharga bagi kita. Kita bisa melihat Yesus ketika dia bersama-sama dengan muridnya dalam waktu yang lama. Bisa saya katakan bahwa berpuluh-puluh tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Ya, tentunya para murid banyak melihat tentang kebiasaan Tuhan Yesus, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, dan apa yang diperintahkannya kepada mereka sebagai murid Yesus. Nah, suatu ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada mereka. Nah, pertanyaan yang pertama dia katakan kepada mereka bahwa siapakah anak manusia itu? Lalu jawabnya kepada mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, itu pertanyaan yang pertama dengan jawabannya. Pertanyaan yang kedua, lalu Yesus bertanya lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, dari kedua jawaban yang dilakukan, yang diberikan oleh para murid, ya tentunya yang menjadi hal unik itu ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat, saya bisa menyimpulkan bahwa Petrus memiliki kerohanian selangkah lebih maju tentang pengenalan akan Yesus daripada murid yang lain. Bukan berarti murid yang lain itu tidak mengenal Yesus, saya kira mengenal. Tapi bisalah kita katakan bahwa Petrus itu memiliki selangkah lebih maju daripada murid-murid yang lain. Nah, dasar ini apa yang membuktikan bahwa Petrus memiliki hal yang selangkah lebih maju daripada murid-murid yang lain? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, yang pertama dia katakan bahwa Petrus adalah pribadi yang berbahagia, yang bisa mengenal akan pribadi Yesus dengan baik. Terus yang kedua, dia diberikan kuasa
oleh Tuhan di mana untuk mendirikan jemaat. Terus dia juga diberi kuasa akan pekerjaan pelayanan yang ada di dalam dunia ini. Mandat sepenuhnya ketika dia melakukan pekerjaan yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan akan juga terlepas di surga. Hal ini merupakan suatu pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus bahwa dia memberikan atau mendelegasikan tugas kepada Petrus itu dengan sepenuhnya, tanpa ada suatu hal yang membuat keraguan daripada Tuhan Yesus, ragu dengan iman Petrus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya dari hal ini kita bisa belajar bahwa pengenalan akan suatu pribadi secara khusus kepada Yesus itu menjadikan kita bisa melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya mengambil contoh sebuah tokoh yaitu Abraham. Abraham ketika dia tahu tentang pribadi Tuhan, mengenal Tuhan, dia terkenal orang yang saleh, dia juga dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Dia sudah sangat tahu tentang Allah yang dia sembah, yang dia imani, sehingga apapun dia lakukan. Ketika Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anak yang paling engkau kasih itu, lalu persembahkan kepada aku. Nah, Abraham melakukan. Karena apa? Dia tahu tentang dan mengenal tentang Tuhan yang sebenarnya. Nah, Petrus juga sama. Ketika dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia tahu tentang pribadi Yesus, maka Yesus tidak ragu mengatakan bahwa Petrus adalah orang yang berbahagia dan dia mendapatkan mandat yang penuh dari Tuhan untuk segala pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam pelayanan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, rupanya pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh itu dapat menjadikan kita memiliki kerelaan hati di dalam melakukan segala pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mengenal Yesus, dengan kita mengenal pribadi Tuhan, maka tidak ada suatu keraguan dalam hati kita untuk siapa kita melakukan pekerjaan ini dan apa upahnya untuk kita melakukan pekerjaan ini. Dan lebih detail lagi, ketika kita melakukan pekerjaan ini tidak ada suatu unsur paksaan yang membuat kita senantiasa terhambat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanan ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajak pada saat ini untuk melihat kerohanian kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Tuhan secara dalam? Apakah kita mengenal Tuhan belum dalam? Apakah kita mengenal Tuhan hanya sekilas? Ini mempengaruhi dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan kebaikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Saya dan Bapak Ibu tidak melihat yang lain atau orang lain, tidak membandingkan yang lain, tidak istilahnya itu membandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi marilah kita bersama-sama melihat diri kita di hadapan Tuhan, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, sehingga hal ini menjadikan kita melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini boleh menjadikan kami semakin tahu, semakin melihat Engkau lebih jauh lagi. Sehingga iman kami senantiasa, tindakan kami, pelayanan kami, ibadah kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur satu rutinitas, tetapi dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan gereja yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang direncanakan dalam pelayanannya. Yang kedua, kita akan berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini masih terus berjalan. Secara khusus kita berdoa untuk kiranya Tuhan melindungi jemaat Tuhan, beri kesehatan, berdoa untuk kesulitan pekerjaan jemaat, berdoa untuk situasi ini agar cepat selesai. Ya, kita akan berdoa terus yang selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan akan sekolah-sekolah teologi yang mengambil bagian dalam membentuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya mereka tidak menjadi kendor tetapi terus bersemangat untuk menciptakan hamba-hamba Tuhan yang bisa terjun dalam pelayanan. Yang kelima, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk segala waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami terus berdoa untuk gereja GKA Immanuel Lawang, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI, yang Tuhan sudah percayakan bagi kami semua untuk kami kerjakan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk setiap program yang dikerjakan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bidang pelayanan pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa terus menjadikan pelayanan ini semakin maju. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, berdoa untuk guru-guru, berdoa untuk orang-orang yayasan yang senantiasa terus mengelola akan pendidikan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan hikmat yang terbaik. Demikian juga kami berdoa untuk pengembalaan yang ada di tempat ini yang juga dipercayakan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati para majelis yang ada, hamba Tuhan yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan pos PI Donomulyo, kiranya Tuhan memberkati apa menjadi rencana, program maupun masa depan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan terus memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan bersama di GKA Immanuel Lawang ini juga Tuhan, maupun yang ada di pos PI Donomulyo. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi pandemi Corona ini ya Tuhan, yang belum selesai sampai pada saat ini. Kami tahu semua ini seizin Tuhan dan rencana Tuhan bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah punya solusinya. Oleh karena itu pada saat ini kami terus berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada dalam menghadapi situasi yang demikian. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan segala sesuatunya untuk mereka upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka, Tuhan cukupkan mereka, Tuhan melawat mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini kesulitan dalam situasi ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka, Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka.
Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini terlebih untuk kesehatan mereka. Tuhan senantiasa menjaga jemaat Tuhan semuanya, melindungi sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat, diberkati Tuhan, dan melakukan segala upaya-upaya pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka juga dilawat oleh Tuhan. Mungkin yang masih dalam pemulihan kesehatan, siapapun mereka, baik di pusat maupun di Donomulyo, Tuhan akan tolong, Tuhan juga memberkati, dan Tuhan juga akan memberi kesembuhan, pemulihan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga sekolah teologi yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan semangat yang lebih keras lagi dalam menghadapi situasi ini. Tidak menjadi surut, tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat mereka di dalam membentuk hamba-hamba Tuhan, membentuk anak-anak Tuhan yang akan terjun dalam pelayanan. Mari Bapa, Engkau berkati lembaga-lembaga sekolah teologi secara khusus yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Presiden dan juga aparat-aparat pemerintahan yang lain. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita dalam mereka mengupayakan menangani situasi yang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk tenaga medis, kesehatan semuanya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan sehingga mereka senantiasa boleh mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi situasi yang pada saat ini sedang terjadi di negara kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus akan menyertai, memberkati kehidupan kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.